Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Naila Syakira dari SMA Negeri 1 Pamekasan sebagai pembicara pertama tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, di status quo diketahui bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia hanya didasarkan pada nilai akademik. Hal tersebut terdapat pada 3 jalur berikut ini, yaitu SNMPTN, SBMPTN, serta tes masuk mandiri. Yang pertama yaitu SNMPTN yang hanya didasarkan pada nilai rapot siswa. Yang kedua yaitu SBMPTN dan tes masuk mandiri yang didasarkan pada nilai akademik siswa tersebut. Namun, Dewan Juri yang terhormat, hal ini tidaklah efektif di sisi kami karena penerimaan melalui SNMPTN ini, guru-guru dapat mengkatrol nilai siswa tersebut agar dapat lolos dalam seleksi tersebut, yang mana hal ini dapat kita ketahui bahwa yang kita lihat tidaklah nilai atau kemampuan dari siswa itu sendiri, melainkan masih ada bantuan dari guru tersebut. Yang kedua ialah kecurangan dalam SBMPTN melalui joki yang terjadi pada SBMPTN 2021 kali ini. Yang ketiga ialah jalur masuk mandiri, yang mana di sana orang tua siswa yang memiliki ekonomi yang lebih dan mampu dapat melakukan lobby-lobby bahkan tindakan suap menyuap. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi pembinaan karakter di Indonesia, pendirian kami sebagai tim pemerintah kali ini ialah untuk mendukung mosi ini, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum masuk kepada mekanisme yang akan saya berikan sebagai tim afirmasi, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama, yaitu tes bakat bawaan. Tes bakat bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Tes ini mengungkapkan potensi bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Dengan demikian, seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya masuk kepada mekanisme yang akan saya berikan, yaitu yang dapat kita lakukan dengan adanya sistem ini ialah sekolah dapat berkoordinasi dengan guru BK atau bimbingan konseling untuk mengadakan tes talenta bawaan melalui tes psikologi seperti MBTI dan tes-tes sejenisnya untuk siswa kelas 11 dan 12. Hal ini untuk mempersiapkan siswa mengenali bakat dan potensi serta jurusan dan profesi yang nantinya akan digeluti oleh mereka di tingkat universitas. Masuk kepada sesi argumentasi saya. Argumentasi yang pertama ialah mengapa tes talenta bawaan ini penting. Yang pertama ialah untuk mengetahui karakter dan kepribadian siswa yang dominan dan perlu dikembangkan, sehingga siswa tidak perlu lagi untuk ahli dalam 16 mata pelajaran. Hal ini akan lebih efektif pada mereka siswa untuk ahli dalam satu bidang saja sesuai dengan potensi mereka. Hal ini juga dapat mengubah pola pikir orang tua yang pragmatis terhadap nilai yang stabil atau bahkan pintar sama dengan pintar dalam matematika. Namun dengan adanya tes bawaan, potensi bawaan ini, orang tua dapat berpikir lebih terbuka dan mengizinkan anak mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka menjadi lebih baik lagi. Argumen saya yang kedua ialah untuk mengetahui kecenderungan atau bakat siswa tersebut terhadap jurusan berdasarkan minat dan studi masing-masing. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan siswa dalam mengambil jurusan. Seperti yang kita ketahui, meskipun di sekolah-sekolah sudah diberikan fasilitas berupa bimbingan konseling berupa jurusan kepada guru BK, namun pada faktanya masih banyak mahasiswa yang salah jurusan. Hal ini kenapa? Karena mereka masih mendasarkan jurusan mereka pada nilai akademik yang tidak menjamin bakat apa yang akan mereka tekuni. Oleh karena itu, kami mendukung mosi ini untuk dilaksanakan. Masuk pada argumen saya yang kedua, yaitu apakah dampak atau manfaat yang dapat kita berikan ketika kita menjalankan tes penerimaan mahasiswa baru melalui tes bakat bawaan ini. Yang pertama ialah kita dapat memperbaiki karakter siswa. Karena apa? Karena kita dengan sistem penilaian yang tidak hanya bernilai pada sistem akademik ini, namun pada bakat yang dapat dieksplor, kita dapat mengurangi kecenderungan siswa untuk menyontek dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Hal ini juga dapat menghapus stigma masyarakat bahwa pintar itu selalu pada nilai akademik. Masuk pada argumen saya yang kedua, yaitu tentang produktivitas kerja.
Jika seseorang sedang senang melakukan sesuatu dan hal itu merupakan bakat yang mana mereka sudah diberikan kemampuan untuk melakukan hal tersebut, maka orang tersebut juga akan lebih mudah untuk mengembangkan dan intensitas melatihnya pun juga bisa lebih sering, sehingga ketika mereka bekerja di bidang yang mereka geluti tersebut, mereka menjadi lebih produktif lagi. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwa di ASEAN, indeks produktivitas kerja itu adalah 78%. Namun di Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata, yaitu sekitar 74,4%. Sehingga tes bakat bawaan ini sangat membantu untuk menaikkan indeks produktivitas pekerja di Indonesia. Meskipun ketika nanti kita penerimaan mahasiswa baru ini tidak didasarkan pada nilai, namun nanti mereka tidak akan mengalami penurunan kualitas. Karena apa? Karena di universitas mereka juga akan mendapatkan guru-guru yang lebih spesifik terhadap apa yang mereka geluti. Yang kedua ialah orientasi belajar itu pengetahuan, bukan hanya nilai. Jadi meskipun siswa tidak berfokus kepada 16 mapel itu lagi, lebih mengutamakan bakat mereka, namun mereka masih memiliki pengetahuan tanpa mengesampingkan 16 mapel tersebut. Akhir dari argumen saya ialah bahwa kesuksesan itu tidak dapat diukur dari nilai, namun dari bagaimana bakat yang kita miliki dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Akhir dari argumen saya ini, saya menyatakan bahwa saya sangat mendukung mosi kali ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.